Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Di pertemuan ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan qiyas. Di pertemuan sebelumnya baru sebagian yang kita telah pelajari. Yang masih perlu diingat bahwasanya qiyas ini terdapat 4 rukun, yaitu asal, masalah pertama yang sudah diketahui hukumnya gitu, dan alasan hukum itu ada. Yang kedua adalah al-faro', yaitu masalah cabang, masalah yang mau dianalogikan dengan masalah pertama yang sudah diketahui hukumnya. Yang ketiga adalah hukum masalah asal. Hukum masalah pertama yang sudah diketahui hukumnya tadi. Yang ketiga adalah illatu hukmil asli, atau alasan adanya hukum masalah asal atau masalah pertama. Intinya ada 2 masalah. Masalah yang kedua mau dianalogikan dengan masalah yang pertama karena ada kesamaan. Nanti hukumnya juga sama. Di pertemuan lalu sudah disebutkan bahwasanya qiyas itu ada 3 macam ya. Ada qiyasul illah, ada qiyasul dalalah, qiyasul syibh. Qiyasul illah ini saya ingatkan kembali bahwasanya qiyasul illah adalah qiyas yang dimana illah di dalamnya atau alasan di dalamnya itu adalah menjadi penyebab utama atau penyebab adanya hukum itu qiyasul illah. Penyebab, kalau seandainya nggak ada penyebab ini, nggak ada alasan ini, maka tidak muncul hukum tersebut gitu. Kalau seandainya qiyasul adalah, kalau seandainya qiyasul dalalah itu qiyas yang illah di dalamnya, alasan di dalamnya itu hanya sebagai penanda atau ciri adanya hukum itu, hanya sebagai ciri atau penanda hukum yang ada. Nah, perbedaan antara qiyasul illah dan qiyas dalalah. Kalau qiyasul illah itu jika alasannya nggak ada, maka hukumnya nggak ada. Tapi qiyasul dalalah itu karena ini hanya sebagai penanda atau indikator keberadaan hukum. Karena indikator ini sama-sama ada pada hukum, pada masalah asal dan masalah faro'. Karena keberadaan ini hanya sebagai penanda atau ciri atau indikator, maka kalau seandainya penandanya nggak ada, itu bukan berarti nanti hukumnya nggak ada. Makanya pada qiyas yang dalalah ini itu ya kemungkinan terjadi perbedaan pendapat antara para ulama itu. Yang ketiga adalah qiyasus syibh, yaitu qiyasnya masalah cabang yang masih membingungkan antara masalah asal yang lebih dari satu dan kedua-duanya mirip, tapi nanti yang diambil dijadikan analogi adalah mana di antara keduanya yang lebih banyak persamaannya. Langsung saya artikan pengertiannya. Qiyasul dalalah,
Wa qiyasud dilalati, bisa dibaca dalalah, bisa dibaca dilalah. Wa qiyasud dilalati, dan qiyas dalalah, wa huwa ma kanatil illatu fihi, qiyas yang keberadaan illah di dalamnya. Illah itu alasan ya. Dalalatan alal hukmi, sebagai penanda atau penunjuk atas hukum. Wala takunu mujibatan lil hukmi, dan tidak menjadi penyebab adanya hukum. Kaqiyasi ma'alis sobiyyi, seperti menganalogikan harta anak kecil. Harta anak kecil ini adalah masalah cabang ya. Masalah kedua, ala malil baligi, atas harta orang balik. Harta anak kecil dianalogikan dengan harta orang yang sudah balik dewasa. Fi wujubiz zakati fihi, dalam masalah wajibnya zakat. Dalam masalah wajibnya zakat, harta anak kecil, kalau hartanya orang besar jelas ya dewasa, dia wajib mengeluarkan zakat. Makanya ini harta anak kecil disamakan dengan hartanya orang besar atau orang dewasa, orang balik, dalam hal wajibnya zakat. Bijami'i annahu malun tamun, dengan kesamaan bahwa adanya harta yang sempurna. Dengan kesamaan bahwa adanya harta sempurna. Kenapa kok hartanya anak bayi atau anak kecil itu disamakan dengan hartanya orang dewasa? Karena kedua-duanya harta yang dimilikinya itu adalah milkun tam atau malun tam, harta kepemilikan yang sempurna. Maksudnya miliknya sendiri gitu. Berbeda dengan abdun atau hamba sahaya. Kalau hamba sahaya ketika mempunyai harta atau mendapatkan upah dari kerjanya, maka harta yang diterima, upah yang diterima itu bukan miliknya sendiri, bukan, tapi miliknya tuannya. Ini yang membedakan. Kalau orang merdeka, ya hartanya sendiri. Kalau budak, harta yang dimiliki itu milik tuannya. Harta anak kecil disamakan harta orang dewasa dalam hal wajibnya zakat, karena kedua-duanya adalah harta yang sempurna. Makanya di sini ini pendapat Imam Syafi'i, berbeda dengan pendapatnya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Wa yajuzu, dan boleh, ayyuqala, diucapkan, la yajibu, tidak wajib, fi malis sobiyyi, dalam hartanya anak kecil. Boleh dikatakan atau boleh disebutkan bahwasanya hartanya kecil itu tidak wajib zakat. Kenapa? Nah ini, kama qala bihi Abu Hanifah, seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah, fihi, dalam permasalahan ini, kiasan, yang dikiaskan,
kiasan yang dikiaskan alal haji atas haji. Fa innahu yajibu alal baligi, sesungguhnya haji itu wajib atas orang dewasa. Wala yajibu alas sobi, dan tidak wajib atas anak kecil. Gitu. Imam Abu Hanifah mengatakan zakat untuk hartanya anak kecil itu tidak wajib. Mengapa tidak wajib? Karena ya anak kecil dengan orang dewasa itu beda. Imam Abu Hanifah menganalogikan anak kecil tidak wajib zakat mengeluarkan hartanya. Kenapa? Karena anak kecil itu sama seperti orang dewasa. Karena anak kecil itu berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa itu wajib haji, anak kecil tidak wajib laksanakan haji. Itu ini qiyasud dalalah. Karena alasan yang dipakai itu adalah sebagai penanda saja atau ciri yang ciri ini terdapat di karakter masing-masing permasalahan, masalah asal dan masalah cabang, maka sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat di sini. Gitu. Wa qiyas shibhi, dan qiyas shibh. Wa huwa ilhaqul far'i, bukan far'i tapi far'i. Al-muraddadi bainal aslaini, mungkin aja. Qiyasus syabah yaitu menemukan hukum cabang yang membingungkan antara kedua masalah asal. Menemukan hukum cabang yang membingungkan antara kedua masalah asal. Jadi ada dua masalah asal yang yang kedua masalah asal ini sangat mirip gitu. Kedua masalah asal ini ya kedua-duanya bisa dijadikan analogi untuk masalah yang cabang. Oke, saya ulang. Wahwa ilhaqul far'i al-muraddadi bainal aslaini, menemukan hukum masalah cabang yang membingungkan antara kedua masalah asal bi aktsarihima syibhan, dengan yang paling banyak kesamaannya. Dari kedua masalah asal ini nanti yang diambil adalah yang paling banyak kesamaannya, maka itu yang dijadikan untuk disamakan. Seperti ini. Kama fil abdi, seperti dalam masalah hamba. Idza atlafa, apabila merusak. Idza atlafa, apabila merusak. Seorang hamba saya, seorang budak merusakkan barang itu. Fa innahu muraddadun bainad dhamani, maka sesungguhnya itu membingungkan dalam hal doman, dalam tanda kurung menanggung,
Fidomani bainal insanil hurri, antara orang yang dewasa, min annahu adamiyun, karena dia adalah manusia. Fayajibu, maka wajib, alaman atslafahu, atas orang yang merusakkannya barang, al kisoso, kisos, al kisoso, kisos. Afwan, tadi bacanya idza utlifa. Saya ulang ya. Kama fil amdi. Ada kesalahan baca tadi. Kama fil amdi, seperti dalam masalah hamba sahaya atau budak. Idza utlifa, apabila dirusak, apabila dia dirusak atau meninggal lah. Fa innahu muraddatun. Maka hal itu dijadikan bingung, fid domani, dalam masalah menanggungnya. Kalau seandainya ada budaknya seseorang, itu dia dirusak atau dia meninggal, ada orang yang membunuh budak tersebut. Nah, ini nanti hukuman bagi orang yang membunuhnya, apa yang harus konsekuensi yang harus dibayarnya. Apakah dia, orang yang membunuh itu, dia harus dibunuh sebagai kisos, atau orang yang membunuh itu dia hanya membayar harga nilai jual budak tersebut. Ya, bainal insani. Oke, fa innahu murdatun, maka itu dijadikan bingung, fidon mani, dalam menanggungnya, dalam menanggung konsekuensinya yang diterima. Bainal insanil hurri, antara orang yang dewasa. Budak tadi orang yang dewasa, udah gede, merdeka. Bainal insanil hurri, antara manusia yang merdeka, afwan. Min annahu adamiyun, bahwa dia manusia. Fayajibu, alaman atslafahu al-qisos, maka wajib atas orang yang merusaknya atau membunuhnya, yaitu kisos. Kisos itu ya dihukum seperti yang telah dilakukan. Wa bainal bahimati, dan antara kerbau, min annahu malun, bahwa ia adalah harta. Budak ini itu disamakan dengan manusia karena dia adalah orang dewasa, atau budak ini itu disamakan dengan hewan kerbau karena kedua-duanya sama-sama harta. Fayajibu alaihi qimatuhu, maka wajib membayar harga jualnya. Wahua bil mali, ya. Wahua, dan budak, nah, bil mali, dengan harta, aktsaru syubhan, itu lebih banyak kesamaannya daripada dengan manusia yang merdeka. Minal hurri, dari manusia merdeka. Bidalili annahu yuba', dengan dalil bahwa ia dijual belikan, wayurasu, dan diwariskan, wayukofu, dan diwakafkan, wayutmanu, dan ditanggung.
wa ajza'uhu, dan eh, bagian-bagiannya, bagian-bagian dirinya, bima naqasa min qimatihi, dengan apa yang kurang dari harga jualnya. Kalau seandainya ada anggota badannya yang tidak sempurna, maka harga jualnya juga akan turun. Gitu. Jadi intinya ada dua permasalahan asal, yaitu orang dewasa, orang merdeka dengan suatu barang. Ini dua masalah asal. Masalah cabangnya adalah budak. Budak ini kalau seandainya dia dibunuh sama seorang yang melakukan kriminal, maka apa konsekuensi atau yang ditanggung oleh orang yang melakukan kriminal tadi? Apakah dia harus menanggung seperti yang dilakukan budak tadi, yaitu dibunuh, dikisos, atau dia membayar harga jual budak tersebut? Nah, kalau dia menanggung konsekuensinya, itu karena budak dan orang yang bunuhnya tadi sama-sama manusia yang merdeka, sama-sama manusia. Tapi kalau disamakan dengan harta, karena budak itu ya sama-sama barang yang bisa dijual belikan, bisa diwakafkan, bisa diwariskan. Tapi dalam hal ini para ulama mengatakan budak ini disamakan dengan harta karena lebih banyak kesamaannya daripada orang yang merdeka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.